Presiden Joko Widodo secara khusus menyebut nama Provinsi Bengkulu sebagai salah satu daerah yang di-warning mengalami peningkatan kasus COVID-19. Pasalnya pada saat ini Provinsi Bengkulu masuk dalam 10 besar daerah yang mengalami peningkatan kasus positif COVID-19. Vaksin yang diharapkan sebagai salah satu cara untuk meredam penyebaran COVID-19 nyatanya tidak menjamin. Meskipun sudah divaksin, namun 4 orang dinyatakan positif COVID-19 di Bengkulu Utara. Bila sebelumnya merupakan 2 tenaga kesehatan, terbaru salah satu aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara yang terjangkit virus dari Wuhan tersebut. Padahal keempatnya sudah lebih 21 hari setelah divaksin kedua. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, yakni Ujang Ismail, mengakui jika di antara yang terjangkit sudah melakukan vaksinasi COVID-19. Namun, memang sejak awal ditegaskan meskipun sudah dilakukan vaksinasi, tetap berpeluang terjangkit. Berkenaan dengan sentilan Presiden Joko Widodo terhadap sejumlah daerah yang mengalami peningkatan kasus COVID-19, Gubernur Bengkulu yakni Rohidin Mersya pun akhirnya menanggapi hal tersebut dengan serius. Menurut Gubernur Bengkulu, protokol kesehatan pencegahan COVID-19 menjadi hal yang benar-benar harus diterapkan saat ini, terutama bagi yang memiliki mobilitas yang tinggi. Apalagi diketahui saat ini banyak dari masyarakat yang mulai kendor untuk penerapan protokol kesehatan. Selain memperketat disiplin terhadap penerapan protokol kesehatan, Gubernur Bengkulu juga mengajak jajarannya beserta dengan kepala daerah kabupaten ataupun kota untuk secara gencar melakukan vaksinasi khususnya pada para lansia yang menjadi prioritas dalam vaksinasi tahap kedua ini. Dari data Satgas Pencegahan COVID-19 Provinsi Bengkulu, bahwa untuk realisasi vaksinasi untuk lansia ini, untuk tahap pertama baru mencapai angka 6,1%. Sementara untuk vaksinasi tahap kedua masih di angka 2,54%. Sementara untuk vaksinasi petugas publik untuk tahap pertama telah mencapai angka 17,9% dan untuk tahap kedua baru mencapai angka 10,4%. Di daerah-daerah Sumatera Selatan, Aceh, Lampung, Jambi, Kalbar, NTT, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kepri, hati-hati, ada kenaikan. Karena grafis dan kurva harian itu selalu kita ikuti. Dengan demikian, Gubernur Bengkulu pun mengajak masyarakat agar mematuhi adendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Untuk itu diperlukan pengawasan yang berlapis oleh semua stakeholder untuk dapat mengantisipasi adanya warga yang nekat ataupun bandel untuk tetap melakukan mudik. Jangan sampai ada penyebaran COVID-19 dari para pemudik. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu hingga Kamis 29 April 2021, terdapat 44 kasus penambahan konfirmasi positif COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yakni Herwan Antoni menjelaskan dengan penambahan kasus tersebut, maka untuk jumlah keseluruhan kasus di Provinsi Bengkulu saat ini telah mencapai angka 6.738 kasus. Ia juga mengakui bahwa untuk angka kasus hari dalam minggu ini berkisar di angka puluhan, serta terdapat penambahan 3 orang pasien COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia. 3 pasien COVID-19 yang dinyatakan meninggal dunia itu berasal dari Kabupaten Bengkulu Utara, Rejang Lebong, serta Kepahyang. Dengan demikian, untuk jumlah pasien yang dinyatakan meninggal saat ini sebanyak 170 orang. Bengkulu waspada, jangan abaikan COVID-19, patuhi protokol kesehatan dan tunda mudik.